Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pembelajaran mesin. Kali ini kita masuk ke pertemuan 2, yaitu mengenai fondasi matematis. Pertemuan 2, fondasi matematis. Fondasi matematis, probabilitas. Di dunia ini ada banyak hal yang tidak pasti, atau biasaan disebut dengan bahasa Inggris uncertain. Manajemen machine learning berurusan dengan ketidakpastian. Dengan hal ini, machine learning memiliki kaitan dengan erat dengan statistik atau statistika. Probabilitas menyediakan framework untuk kuantifikasi dan manipulasi ketidakpastian. Fondasi matematis. Contoh ada kotak apel, ya, ada yang berwarna merah dan jeruk, ya, warna biru. Oke. Di sini jeruknya 1, apelnya 3, di sebelah sini jeruknya 4, apelnya 2, ya, biru dan merah kotaknya. Saat ini kita mengambil buah dari kotak biru. Peluang memilih apel bernilai 2/6, sedangkan peluang untuk memilih jeruk bernilai 4/6. Ya, kita tulis probabilitasnya ini sebagai P sama dengan apel 2/6 dan P B sama dengan jeruk sama dengan 4/6. Artinya jika kita mengambil buah dari kotak biru yang ini, kemungkinan lebih banyak kejadiannya saat ini kita dapat mengambil jeruknya warna kotak biru. Kebanyakan kita akan berpeluang mengambil adalah jeruk, ya. Maksud dari fondasi matematis probabilitas tersebutnya, nilai suatu probabilitas harus lebih besar sama dengan nilai 0 atau sampai kurang dari atau sama dengan 1, ya. Dilambangkan seperti ini. Nilai 0 berarti suatu kejadian tidak mungkin muncul atau tidak terjadi, sementara nilai 1 berarti suatu kejadian pasti terjadi, ya. 0 tidak terjadi, 1 pasti terjadi. Probabilitas mengambil suatu apel dari kotak biru atau sebuah jeruk dari kotak merah. Nilai probabilitas tersebut dapat dihitung dengan P dalam kurung K sama dengan biru atau B sama dengan apel, perbandingan dengan K sama dengan merah, B sama dengan biru, sama dengan P K sama dengan biru, B apel, tambah P K sama merah, B sama dengan jeruk, ya. P K sama dengan biru, B apel dengan joint probabilitas, yaitu probabilitas kejadian yang dipengaruhi oleh beberapa variabel kondisi untuk kedua variabel yang terpenuhi. P K sama dengan biru, B sama dengan apel, plus K merah, B sama dengan jeruk disebut dengan aturan tambahan. Hasil operasi apapun terhadap probabilitas tambah, kurang, atau bagi harus lebih besar sama dengan 0 sampai kurang dari atau sama dengan 1, ya, seperti ini. Aturan ditambah disebut dengan marginal probabilitas karena hasil didapat dengan menjumlahkan probabilitas seluruh kemungkinan nilai daripada variabel tertentu dalam kurung buah dengan mengontrol variabel lainnya dalam kotak. Aturan ini disebut dengan aturan tali untuk joint probabilitas. Secara umum dapat ditulis sebagai berikut: P dalam kurung variabel X dan Y. Apabila kedua variabel X dan Y tidak saling bebas, maka keduanya disebut dengan dependent, ya. Apabila satu variabel X dikondisikan oleh variabel lain, misalnya Y, maka probabilitas X adalah kondisionalnya probabilitas function ditulis dengan PXJ Y. Ada functionnya, ada J nya. Arti probabilitas X dikondisikan oleh Y. Nah, PXJ dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut. Ya, ini persamaannya, yaitu peluang kejadian X dan Y muncul bersama dibagi dengan peluang kejadian Y. Apabila X ternyata tidak dikondisikan oleh variabel Y, maka P X Y sama dengan PX, ya, dalam kurung
Probabilitas definisi function dikenal juga dengan istilah distribusi, yaitu tentang persebaran atau menyebarkan suatu nilai. Untuk mengetahui nilai probabilitas dari himpunan event atau suatu kejadian dapat mengintegrasikan kurva distribusi sebagai distribusi kejadian pada interval tertentu. Ciri probabilitas definisi function, ya, nilai di bawah kurva pada interval, ya, sama sampai tidak hingga adalah minus ini, artinya minus intervalnya, dan sampai tidak hingga adalah sebagai berikut ini, ya, persamaannya. Expansion variance adalah suatu operasi paling penting dalam probabilitas, menemukan nilai rata-rata average suatu fungsi, ya. Hal ini disebut dengan menghitung ekspektasi, ya, untuk sebuah fungsi f y dengan distribusi probabilitas random variabel adalah p dalam kurung x. Nilai expansion diberikan pada persamaan, ya, sebagai berikut. Ini persamaannya. Dalam satu kasus nyata, misalnya diberikan n sebuah sampel random variabel x dan fungsi f dalam kurung x, di mana sampel tersebut diambil dengan distribusi tertentu yang kita tidak ketahui, maka fungsi menghitung nilai expansion menjadi persamaan sebagai berikut. Bentuk variabel persamaannya, di mana xi mempersatukan data ke i, ya, yang ini. Perhatikan persamaan tersebut sama dengan persamaan untuk menghitung rata-rata mean atau mean, ya. Persamaan mean. Untuk motif seberapa variabel nilai fy di sekitar nilai rata, kita menghitung menggunakan variance atau disebut dengan var, atau dengan gambar omega 2 begini, varian, ya. Bila nilai varian tinggi, secara umum banyak variabel yang nilainya jauh dari nilai rata. Bayesian probabilitas. Dalam Bayesian nilai probabilitas digunakan untuk merepresentasikan derajat kepercayaan atau ketidakpastian. Misalkan dalam variabel dalam persamaan yang ini, ya, p dalam kurung x disebut prior, bukan minor, ya. Prior yaitu pengetahuan asumsi awal, ini, ya. P, Y, J, X dalam kurung disebut dengan likelihood function. Likelihood function mendeskripsikan peluang data untuk mengasumsikan suatu pengetahuan tentang X yang berubah X sebagai parameter yang dapat diatur. Dengan likelihood function tersebut kita bisa mengoreksi pendapat akhir kita atau menyimpulkan suatu data yang dapat digunakan untuk mengambil suatu keputusan atau posterior. Ya, secara umum probabilitas Bayesian mengubah prior menjadi posterior, ya. Akibatnya adanya kepercayaan baru atau disebutnya likelihood, ya, maksudnya. Gaussian distribution. Distribution adalah fenomena acak atau distribusi matematis suatu random variable. Distribusi normal adalah bentuk khusus dari Gaussian distribution. Macam-macam distribusi: unvariant Gaussian, multivariant Gaussian, Gaussian mixture model. Univariant Gaussian distribusikan bergabung pada suatu input variable, misalnya x. Distribusikan unvariant Gaussian dikarakteristikkan oleh variabel x mean, ya, seperti ini, atau varian dalam simbol seperti ini, ya, diberikan pada persamaan sebagai berikut. Ini contoh persamaannya. Mean dan variabel, ya, ini contoh simbolnya. Ini mean dan ini variabel ada rata-rata varian untuk kumpulan data. Ini contoh dalam bentuk kurva atau grafik. X adalah basis dari nilai n. Untuk x tertentu adalah ordinat pada kurva ini. Bentuk distribusinya berubah sesuai dengan nilai rata-rata mean. Berarti mean yang ini, ya. Nah, serta varian. Ya, ini variannya.
Semakin besar suatu varian, maka kurva distribusinya semakin lebar. Ya, ini contoh dilihat dari gambar kurvanya. Suatu data diambil secara independen dari distribusi yang sama, disebut dengan independent and identity kali distribusi. Ya, mengestimasikan distribusi populasi menggunakan sampel data yang kita miliki. Ini persamaannya, ini ya, independent and identity kali distribusi persamanya. Multivarian Gaussian adalah distribusi Gaussian yang bergantung pada lebih dari satu variabel. Ya, jadi variabel banyak. Gaussian mixture model, ya, gabung dari satu atau lebih distribusi Gaussian. Ini penggabungan maksudnya. Mix, ya. Kata kalimat mixnya model. Teori keputusan. Nah, kita juga harus mampu membuat suatu keputusan berbasis perkiraan suatu nilai Y. Aspek ini disebut dengan decision theory, jadi teori keputusan. Fungsi tujuan pembelajaran secara umum untuk merepresentasikan error atau loss dituangkan dalam utility function. Sekali lagi kami tekankan tujuan machine learning adalah memaksimalkan kinerja diukur dengan berdasarkan utility function. Nah, loss adalah ukuran seberapa dekat berbeda model yang dihasilkan dengan konsep asli, sementara error adalah salah satu cara untuk mengukur loss. Mengukur nilai loss dapat diekspresikan dengan loss function. Secara umum ada dua macam loss, yaitu generation loss, error, dan training loss atau error. General error atau loss adalah ukuran sejauh mana algoritma mampu memprediksikan observer, ya, data dengan tepat saat testing. Karena kita hanya akan membangun model dengan data yang terbatas, tentunya bisa saja terdapat ketidakcocokan dengan data yang aslinya. Nah, untuk training loss atau error, seperti namanya, merupakan ukuran loss saat training. Misalkan Q dalam kurung X adalah distribusi data asli menggunakan sampel data dengan distribusi P dalam kurung X. General loss, training loss dihitung dengan persamaan sebagai berikut. Ini contoh persamaannya. Secara lebih filosofi berkaitan dengan meminimalkan loss. Tugas machine learning adalah menemukan struktur tersembunyi atau discovery hidden structure. Misalkan Q ini sama ya slide-nya, kita lihat. Oke, terima kasih.